Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Engkau sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam yang berjalan dengan tidak kurang suatu apa. Engkau sudah menjaga kami bagaikan menjaga biji matamu, sehingga kami mengalami petiduran yang nyenyak Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu juga lah yang membangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Terima kasih Bapa, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan menerima, mengikuti renungan SOS pada pagi yang indah ini sebagai pedoman kami untuk kami menjalani seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan renungan pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meneruskan renungan kita yang berjudul ibadah yang agung, ya. Ibadah yang agung pada bagian yang keempat, ya. Pada bagian yang keempat ini kita akan baca, ya. Di 1 Timotius 3 masih tetap ayat 16 bagian yang keempat. Saya akan baca dari awal. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Apa yang membuat ibadah kita begitu agung? Pertama, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, ada di tengah-tengah setiap ibadah kita. Poin yang kedua, dibenarkan dalam roh. Apakah Yesus belum benar? Yesus sudah benar sejak dia dari surga, dia sudah benar. Dia juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus itu kebenaran. Yang dimaksud pada poin yang kedua sini, dibenarkan dalam roh, artinya apa? Pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, di situ Bapa di sorga memperkenalkan kepada umat Yahudi, umat Allah, bahwa inilah Mesias yang Tuhan janjikan akan hadir di akhir zaman ini, supaya mereka percaya kepada malaikat perjanjian atau Mesias yang dijanjikan ini, ya. Jadi Yesus dibenarkan di sini maksud adalah Bapa di sorga mendeklar kepada umatnya, yaitu umat Yahudi, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Poin yang ketiga adalah yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Apa ini maknanya? Artinya Yesus pernah mati. Apa tujuan Yesus mati? Yesus mati demi menebus umat pilihannya, ya. Kemudian dia bangkit dari antara mati, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat. Nah, poin yang ketiga ini menunjukkan bahwa dia mati untuk siapa? Untuk kita. Jadi kita ini miliknya. Itu sebabnya Yesus hadir dalam setiap ibadah kita, saudara. Dia nggak mau jauh dari miliknya loh, ya. Apalagi Paulus bilang ya 1 Korintus 3 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, itu dia. Sebabnya Yesus ada di tengah-tengah kita karena kita ini sudah ditebus. Dia mau bersekutu erat dengan umat-umat pilihannya. Hari ini kita menjelaskan tentang poin yang keempat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Poin yang keempat, ya, dia harus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mari kita lihat ayat referensinya, Markus 16 ayat yang ke-8. Ini poin yang keempat yang merupakan subtemanya, ya. Mengapa Yesus harus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kita lihat Markus 16 ayat 8. Saya akan bacakan Markus 16 ayat 8 bagian B, ya. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. 18 ayat 8 bagian B. Atau saya baca di keseluruhan ayat, ya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ya, waktu murid-murid atau wanita-wanita pergi ke kubur,
mau merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka sangat kaget. Batu sudah terguling. Mereka masuk, mayat Yesus tidak ada di situ. Di sini dikatakan, lalu mereka lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka nggak berani ngomong kepada siapa-siapa. Ini informasi yang diberikan oleh Markus. Bagian B ayat ini perhatikan. Dengan singkat, perhatikan, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Ya. Pada waktu itu mereka melihat mayat Yesus tidak ada. Malaikat itu memberikan pesan bahwa ia telah bangkit. Di dalam Lukas kemarin kita baca Lukas 24 ayat 1 sampai 6. Mengapa kalian mencari yang hidup di antara orang yang mati? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Ya. Nah ini pesan ini disampaikan oleh perempuan-perempuan kepada Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain ya. Saya baca terus. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Perhatikan. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, mulailah dia memberitakan apa? Ya. Dengan perantaran Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus. Satu, berita apa itu? Berita yang kudus. Berita kebangkitan itu adalah berita yang kudus. Yang kedua, dan tak terbinasakan. Berita tentang kebangkitan Yesus tidak akan pernah musnah, tidak terbinasakan. Ya, sebab dia yang ada di dalam Yesus waktu Yesus belum mati, ada Yahweh, Tuhan yang transenden, yang tidak dapat dilihat secara kasat mata, menjadi iman yang ada dalam diri Yesus. Ya. Nah sekarang, kenapa dikatakan berita itu berita kudus? Memang berita itu kudus. Ya. Kemudian dikatakan berita itu tak terbinasakan, tidak akan musnah berita ini. Ya. Kemudian yang ketiga, tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Berita kebangkitan Yesus itu berita yang kudus. Berita kebangkitan Yesus itu adalah berita yang tidak terbinasakan, tetap update sampai hari ini, 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini tetap update, berita kebangkitan tetap update, berita terkini terbaru yang harus diketahui bagi mereka yang belum mengenal Allah, belum mengenal siapa Yesus. Ya, kemudian dikatakan yaitu tentang keselamatan yang tak terbinasakan, berita keselamatan, berita yang tetap update. Kebangkitan Yesus berita yang tetap update, berita keselamatan tetap berita yang update, dan itu berita yang kudus. Saudara, mengapa Yesus ada di tengah-tengah umatnya? Sehingga ibarat itu dikatakan begitu aku, karena kita adalah miliknya. Sekarang dikatakan apa? Ayat ini menjelaskan apa? Kita umat-umat pilihan mendapat mandat yang spesial dari Tuhan. Apa itu mandat spesial? Kita dipercaya untuk memberitakan berita keselamatan tentang kebangkitan Yesus, tentang berita yang tidak terbinasakan, supaya pada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahsyat tidak saudara kita. Kita spesial nggak di mata Tuhan? Ya, spesial saudara. Spesial banget. Nah, kita kembali ke ayat pokok ya. Kita kembali ke ayat pokok. Kenapa berita tentang kebangkitan Yesus harus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Nah, ini dia kita lihat saudara ya. 3 spesial berita tentang kebangkitan Yesus. Kudus, tak terbinasakan, dan menyelamatkan siapapun yang percaya. Kita lihat ayatnya. Kisah 4 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Kenapa? Berita kebangkitan, berita keselamatan dari Yesus ya, adalah harus diberitakan kepada segala bangsa, sebab tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain nama Yesus. Begitu kita percaya kepada berita yang kudus, jangan jempolan. Tuhan bilang ya, begitu kita percaya kepada Yesus, berita kebangkitan Yesus, nah itu adalah berita yang tidak pernah usang, tidak pernah terbinasakan, selalu update. Tapi yang paling update adalah apa? Berita tentang keselamatan sejak kita percaya sampai kapan Tuhan datang. Berita keselamatan harus kita sampaikan kepada segala bangsa. Kita spesial saudara, kita diberi mandat oleh Yesus. Kita lihat, diberi mandat, nggak gampang saudara, nggak gampang. Ini raja di atas segala raja memberi mandat. Kalau saudara diberi mandat sama presiden, mah itu wajar, karena saudara ada sekitar presiden hari-hari mungkin ya bisa khususnya di kalangan istana dan para petinggi pejabat tinggi negara kita. Tapi kita orang yang tidak benar, ya
orang yang berdosa. Dijadikan benar, dijadikan kudus. Ya. Kemudian apa? Kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Ini satu hal yang sangat-sangat spesial. Very, very spesial buat kita sebagai orang-orang pilihannya, saudara. Ya. Jadi mari di hari-hari ini kita tetap bersemangat. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyelamatnya. Untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara, sampai mati kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu. Merindu apa? Kan kasih. Sepanjang masa hatiku merindu. Ya. Karena keagungan Yesus Tuhanku. Saudara, kasih Allah yang menyelamatkan itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Kalau kita sudah diselamatkan, kita dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan, diberi mandat oleh Tuhan menyampaikan berita keselamatan kepada segala bangsa yang belum mengenal Tuhan. Ini yang harus kita sadar, saudaraku. Ya, semoga kebenaran firman Tuhan ini, poin yang keempat ini, kita diberi mandat. Kita spesial, saudaraku, ya, spesial. Sebabnya ada pujian tempo dulu, ya. Oleh karena Sion, ku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Sion, kerja Yesusku mau layani. Oleh karena Sion, kemanapun ku pergi. Oleh karena Sion, ku mau kabarkan Injil. Oleh karena Sion, oleh karena gereja Tuhan, oleh karena umat-umat yang belum mengenal Allah perlu diselamatkan agar mereka masuk terkategori dalam Sion atau gereja. Kita tidak boleh berdiam diri. Janganlah hendaknya kerajaan kedor, biar rohmu menyalanya, layani Tuhan. Amin, saudaraku. Tanda-tanda nyaman membuktikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, saudara. Ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Ya, betapa senang hati kita bila kita bertemu dengan Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Ada lagi lagu tempo dulu. Sekarang udah jarang dinyanyikan. Ya. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Waktu lagu ini diciptakan, keadaan belum seperti sehari-hari atau akhir-akhir ini. Ya. Dulu kita cuma dengar peperangan di sana sini. Sekarang kita tahu di dalam negara kita juga banyak terjadi peperangan. Ya. Peperangan dengan kuasa-kuasa gelap. Peperangan dengan orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran firman Allah. Ya. Sekarang jadi nyata di depan mata kita. Ya. Makanya pihak firman Allah berkata apa saudara? Lihat tanda-tanda zaman. Dunia mau binasalah, Tuhan Yesus hampir datang. Bersedialah, jangan kau keraskan hatimu, turutlah perintah Tuhan. Haruslah jadi semula di dalam air dan roh. Tanda-tanda zaman membuktikan, menunjukkan kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kasih kebanyakan orang makin tawar, kejahatan manusia semakin meningkat. Kita lihat hari ini, saudara. Luar biasa, kejahatan luar biasa meningkat. Kasih orang menjadi tawar. Kalau saudara baca 2 Timotius 3 ayat 1-5, itu keadaan orang akhir zaman.
Orang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saudara tahu, di sana 2000 tahun yang lalu Paulus dipakai Tuhan menulis kondisi orang Yahudi zaman ribuan tahun sebelum terjadi apa yang akan ditulis oleh Paulus. Di situ dikatakan apa? Manusia luar biasa keadaan di zaman ini. Masa yang sukar bukan karena nggak ada makan minum, itu salah satu. Tapi yang paling utama kita lihat, saya bacakan satu demi satu. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Itu 2000 tahun yang lalu. Kalau boleh saya bilang bukan 2000 tahun yang lalu, 2021 tahun yang lalu Tuhan sudah memberitahu kondisi akhir zaman melalui Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus telah pakai, diilhami untuk menulis kebenaran ini. Apa itu masa sukar yang terjadi di akhir zaman? Ini salah satu dari sekian banyak. Ya, yang kedua, ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi egosentris, menjadi egoisme, tidak memikirkan orang lain, tidak melihat orang lain. Ya, kemudian dikatakan menjadi hamba uang. Konsentrasi orang zaman bukan kepada Tuhan, pemilik segala berkat, tapi ini menjadi hamba uang. Harusnya uang menjadi hamba kita. Kita bekerja, berusaha untuk cari uang, tapi bukan menjadi hamba uang. Amin, saudara. Realita hari ini. Jangan main-main. Ya, inilah kondisi-kondisi yang kita nanti sekarang. Kemudian yang selanjutnya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual dan menyombongkan diri, ya. Saya baca terus. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Ini kondisi orang akhir zaman. Bukan hanya orang belum mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pun suka memfitnah orang lain. Kenapa? Tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mereka belum lahir baru. Orang percaya yang sudah lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karakter lama keluar, digantikan oleh karakter yang baru oleh produk Roh Kudus. Ya. Kemudian dikatakan mereka akan memberontak terhadap orang tua. Siapa itu? Anak-anak muda. Memberontak terhadap orang tua. Saya tidak akan jabarkan. Tapi lihat akibat perkembangan IT yang dahsyat, apa yang terjadi? Orang sekarang tergantungan terhadap game. Ya, warnet pada sepi sebab semua aplikasi ada di HP. Bayangkan. Dulu narkoba begitu luar biasa, sekarang HP luar biasa dipakai iblis. Kemajuan pengetahuan dan pengetahuan internet apa yang namanya IT. Saudara lihat, iblis pakai alat itu. Kemajuan itu bukan salah. Yang salah orang yang menggunakan. Sekarang berapa banyak anak-anak muda dibawa diperhambakan, terikat oleh apa? HP, game, TikTok. Hati-hati. TikTok tidak salah, tapi hati-hati. Apakah kita layak mengkonsumsi itu? Wah, kalau dia nyanyi udah goyang-goyang, saudara. Saya yakin kalau orang yang belum lahir baru, mereka akan terangsang hawa nafsunya. Hati-hati TikTok, saudara. Siasat strategis iblis luar biasa. Dia akan menghancurkan generasi akhir zaman supaya ikut iblis ke neraka. Ini bukan main-main, saudara. Kemajuan teknologi harus kita akui itu adalah seizin Tuhan. Ya. Kejadian 11 ayat 4 berkata, mulai sekarang apapun yang dilakukan manusia pasti terjadi. Kemajuan iptek itu adalah nubuatan Allah digenapi. Tapi jangan salah mempergunakan iptek. Apapun yang ada pun tidak salah. Yang salah yang menggunakan iptek itu. Dahsyat nggak firman Allah? Ribuan tahun sebelum terjadi sudah diperintahkan Tuhan kepada Paulus, tulis ini kondisi orang akhir zaman supaya mereka berhati-hati dengan jebakan iblis. Hati-hati, saudara. Berapa banyak akibat internet, ya, karakter anak-anak kita berubah. Tadinya baik sama orang tua, akhirnya bahasanya menjadi bahasa yang kasar. Dipanggil jawabannya apa? Entar. Dipanggil entar. Wih, sampai segitu, saudara. Sampai segitu. Saya nggak perlu memiliki bukti, tapi saya percaya bukti-bukti itu ada di sekitar saudara. Mungkin ada salah satu anak saudara. Hati-hati bahwa mereka kembali kepada Tuhan. Ya, perkenalkan Tuhan, takut akan Tuhan, supaya semua kemajuan itu tidak akan mempengaruhi kita. Justru membuat kita memampukan kita mengenal kebenaran firman Allah ya dan amin. Semua ini pengganapan nubuat, kemajuan itu dan lain sebagainya di kitab Daniel. Jangan dinyatakan kemajuan itu akan luar biasa berkembang. Saya baca terus ya.
suka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya, dulu misalnya anak-anak kita mungkin ya, terima kasih papa, thank you mama. Sekarang dikasih apa-apa pun nggak ada yang dibilang terima kasih. Bilang apa? Seringkali kan orang tua bilang begitu, dikasih sesuatu dia terima, dia diam. Orang tanya bilang orang tua tanya bilang apa? Oh iya Maya, pura-pura lupa. Karena ada yang mempengaruhi sekarang daya pikir mereka, tidak tahu berterima kasih dan sebagainya. Saudara bisa jabarkan, saya tidak akan jabarkan secara detil ya. Kemudian selain dia tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan apa? Agama. Ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Tidak mempedulikan agama. Berapa banyak anak-anak orang percaya ketika hari Minggu, adakah mereka ikut ibadah? Ketika ibadah yud, ibadah komodi, adakah mereka ke sana? Paling aduh saya lagi gak enak badan, padahal lagi main game. Ya. Kenapa gak ada gereja? Lagi asik tiktokan. Hati-hati saudara, ini tidak main-main saudara. Firman Allah katakan ribuan tahun sebelum hal ini terjadi, firman Allah sudah sampaikan. Hati-hati saudara. Kalau kita tidak hati-hati terhadap anak-anak kita bahaya. Ya. Malaikat bilang apa? Tujuan kita dipersatukan oleh Allah untuk melahirkan keturunan ilahi. Bukan keturunan kita, keturunan ilahi. Artinya apa? Kita dipersatukan Tuhan di dalam pemberkatan nikah yang kudus. Tujuan Tuhan kita melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebabnya dikatakan melahirkan keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahaya saudara, tidak menjaga anak-anak kita, akan menjadi korban anak-anak kita. Dengan dahsyatnya pengetahuan yang ada di akhir zaman ini, iptek yang ada di akhir zaman ini, iptek tidak mempengaruhi kita bagaimana cara memanfaatkan. Ini ya, saya baca terus. Tidak mau mengasihi, ya, kemudian tidak mau berdamai. Kalau bersalah, nggak ada mau berdamai. Dan ini bukan hanya berlaku pada orang umum, antara hamba Tuhan yang satu dengan yang lain. Dalam satu denominasi, kalau sudah berselisih, nggak mau berdamai, nggak mau say sorry ya, saya minta maaf ya, saya ternyata misunderstanding dengan Anda karena saya salah. Nggak ada itu sekarang, jarang. Dari 10 orang yang berselisih hamba Tuhan, puji Tuhan kalau ada satu yang kasih say sorry. Bro Sami Haji, maaf tadi saya salah menanggapi. Ini jarang. Ini kalau bilang ibaratkan barang, ini barang langka. Seolah kalau kita minta maaf karena kesalahan kita, seolah harga diri kita hancur. Hati-hati. Dengan kita mau mengakui kesalahan kita, kita menjadi orang yang dibanggakan Allah. Sebab kita mau menjadi orang yang jujur. Iya saya salah ya. Saya maaf ya. Bro Alex misalnya, saya berselisih dengan Bro Alex. Saudaraku hati-hati. Tidak mau berdamai ya. Saya baca terus. Waktu berjalan terus. Kemudian suka menjelekkan orang. Ini karakter-karakter akhir zaman saudara. Ini bukan hanya melanda anak-anak termasuk orang-orang dewasa. Suka menjelekkan orang. Mencemarkan nama baik orang. Ya. Mematikan masa depan orang itu. Hati-hati ya. Kemudian dikatakan tidak dapat mengekang diri. Temperamen. Kalau orang sudah lahir baru kan ada apa saudara? Buah dari Roh Kudus yang ke-9, cita rasa yang ke-9 apa? Punya self control. Punya penguasaan diri. Ini lain. Sukanya menjelekkan orang. Ya. Kemudian dikatakan tidak dapat mengekang diri, garang ya. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu padahal tidak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Orang-orang mana ini? Perhatikan ayat yang kelima. Orang-orang mana ini? Orang-orang di luar Tuhan? No. Bukan orang-orang di luar Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah setiap minggu ada di gereja. Kalau ada komsel dia ikut komsel. Kalau ada ibadah youth, anak-anak muda dia ada di sana. Secara lahiriah, perhatikan ayat ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah orang seperti itu. Sudah tahu? Secara lahiriah mereka ada di dalam gereja. Aktivitas mereka aktif luar biasa. Tetapi hati mereka tidak di dalam ibadah itu.
Bangsa Israel Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, aku tidak menerima ibadahmu, sebab kamu memuji aku dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripadaku. Hati-hati. Kondisi orang zaman yang dijabarkan dari 2 Timotius 3:1-5 akan terjadi masa yang sukar apa? Karena akan terjadi degradasi moral. Kenapa? Tidak mempedulikan agama. Terjadi degradasi moral, bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja. Antar hamba-hamba Tuhan saling baku hantam, salah pendapat, beda pendapat, mereka singkirkan. Itu tidak satu grup dengan kita. Ada grup-grup di dalam gereja, saudara. Saya ngomong ini bukan asal-asal, terbukti di mana-mana ada masalah dalam gereja. Hati-hati. Ya, saya percaya kita orang-orang. Kenapa Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita? Karena kita milik kepunyaannya. Dan kita spesial di mata Tuhan. Kenapa? Kita diberi mandat memberitakan Yesus, kabar keselamatan kepada orang yang tidak mengenal Allah. Amin, saudaraku. Ini tugas utama kita. Puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Allah, ya, perenungan kita pagi yang indah ini sudah sampai di sini. Besok kita teruskan lagi, saudara, ya. Mari kita perhatikan hidup kita masing-masing. Biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap memegang mandat dari Tuhan, memberitakan keselamatan di mana-mana. Puji Tuhan. Sebelum saya tutup perenungan ini, kita dengarkan satu lagu di akhir perenungan ini. Haleluya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia yang sudah gelap oleh dosa ini, ya. Sebabnya kita tetap mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dari kebenaran datang kepada kebenaran sampai Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Sampai di sini perenungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai bertemu besok. Kita berdoa mengakhiri renungan ini. Bapa di surga, pagi yang indah ini kami mengucap syukur. Kami diberkati oleh poin yang keempat, bahwa kami adalah orang-orang yang spesial. Sebabnya Engkau ada di tengah kami, karena Engkau memberikan kami mandat supaya kami memberitakan berita kebangkitan Yesus. Itu adalah berita yang kudus. Berita kebangkitan Yesus adalah berita yang tetap update, tidak pernah musnah, tidak pernah terbinasakan. Sebab berita kebangkitan Yesus adalah berita keselamatan bagi mereka yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan kami terlalu yakin Roh Kudus juga yang akan memampukan kami mengaplikasikan mandat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.